Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Noviandi Putra dengan NPM 223040110. Di sini saya akan membahas alur cerita dari film Ready Player One. Baik, Wade di dunia nyata. Di awal film digambarkan kondisi dunia tahun 2045 yang berada dalam krisis besar baik dari segi energi, ekonomi maupun sosial. Wedwas tinggal di sebuah kawasan kumuh bernama The Stack, yaitu tumpukan rumah kontainer yang tidak layak huni. Lingkungan ini menunjukkan kerasnya kehidupan di dunia nyata, sehingga banyak orang lebih memilih melarikan diri ke dunia virtual Oasis sebagai tempat pelarian dari kenyataan. Nah, di sini ada waktu ketiga Wade login ke Oasis. Wade masuk ke Oasis menggunakan perangkat realita virtual dan muncul sebagai avatarnya, yaitu Parzival. Oasis merupakan dunia digital tempat manusia bisa bekerja, bermain, dan berinteraksi. Bagi Wade, Oasis bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga ruang di mana ia merasakan lebih bebas serta memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada kompetisi Easter egg. Nah, pada kompetisi ini, sebelum meninggalnya James Holiday, pencipta Oasis meninggalkan sebuah pesan berupa tantangan Easter egg. Siapapun yang berhasil menemukannya akan memperoleh kekuasaan penuh atau Oasis beserta seluruh kekayaannya. Tantangan ini mendorong jutaan pemain di seluruh dunia untuk berlomba-lomba mencari petunjuk dan memecahkan teka-teki yang ditinggalkan Holiday. Nah, pada misi pertama, tantangan pertama untuk mendapatkan kunci awal adalah sebuah balapan yang sangat berbahaya. Banyak pemain gagal karena hanya berfokus pada kecepatan. Namun, Wade menyadari bahwa solusi yang diinginkan Haliday bukanlah menjadi yang tercepat, melainkan berani berpikir berbeda dan memahami cara pandang Haliday. Pada saat pada saat balapan dilaksanakan, ada pertemuan Wade dan Artemis. Dalam balapan tersebut, Wade bertemu Artemis, seorang pemain terkenal yang cerdas. Mereka mulai bekerja sama dan saling berbagi informasi. Pertemuan ini menjadi awal dari kerjasama penting sekaligus berkembangnya hubungan emosional antara Wade dan Samantha di dunia nyata. Nah, pada sesi ini, Wade membeli perlengkapan VR. Setelah mendapatkan kunci pertama, Wade memperoleh banyak kredit virtual. Ia menggunakan hasil tersebut untuk membeli perlengkapan VR yang lebih canggih, seperti Haptic Suite dan Treadmill, sehingga bisa merasakan sentuhan dan gerakan secara lebih nyata di Oasis. Hal ini membuat Wade semakin tenggelam dalam dunia virtual. Selanjutnya, ada peristiwa kehilangan besar yang dimana Aiwol menyerang tempat tinggal Wade di dunia nyata. Ledakan menghancurkan The Stark dan menyebabkan Bibi Wade serta tetangganya meninggal dunia. Kejadian ini menjadi titik balik emosional bagi Wade dan semakin menguatkan tekadnya untuk menghentikan Aiwol serta memenangkan kompetisi Easter Egg. Selanjutnya ada Halliday's Journal. Nah, pada sesi ini Wade mulai mempelajari Halliday's Journal, yaitu simulasi kehidupan James Halliday di masa lalu. Dari sini Wade memahami bahwa untuk menyelesaikan tantangan, ia harus mengenal kepribadian, penyesalan, dan keputusan hidup Halliday. Pengetahuan ini menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan berikutnya. Pada sesi selanjutnya, yaitu terbentuklah tim High Five, yang dimana Wade kemudian bersatu dengan Admis, Ike, Daito, dan Shu membentuk tim bernama High Five. Mereka menyadari bahwa kerjasama jauh lebih penting daripada persaingan individu. Tim ini menjadi simbol persahabatan dan solidaritas dalam menghadapi tantangan besar. Setelah tim itu terbentuk, Wade jadi atau menjadi target IWOL. Keberhasilan Wade menarik perhatian IWOL, sebuah perusahaan besar yang ingin menguasai Oasis, yaitu Nolan Sorrento sebagai pemimpin IWOL, berusaha memaksa Wade untuk bekerja sama. Karena Wade menolak, IWOL menjadikannya sebagai target dan berusaha menghentikannya dengan berbagai cara. Pada misi terakhir adalah tantangan yang terakhir, yaitu terjadinya pertempuran besar antara High Five, yaitu 5 orang tersebut uh, menyerang atau bertempur dengan pasukan AWOL di Oasis. Adegan ini memperlihatkan kekuatan kerjasama, pengorbanan, dan strategi. Pertempuran tersebut menjadi puncak konflik dalam film. Nah, lalu setelah
Peperangan tersebut dilakukan, terjadinya penemuan Easter egg. Pada sisi ini, Wade berhasil menyelesaikan tantangan terakhir dengan memahami pesan moral dari Holiday. Ia menemukan Easter egg dan keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang memahami arti kehidupan dan membuat pilihan yang benar. Dari sini kita bisa melihat sifat dari Wade ini yaitu tidak arogan. Selanjutnya, keputusan akhir dari Wade sebagai pemilik baru Oasis, Wade memutuskan untuk menutup Oasis selama 2 hari setiap seminggu. Untuk keputusan ini bertujuan agar manusia tidak melupakan dunia nyata dan tetap menjaga kehidupan sosial yang seimbang. Pada film ini, 2 harinya itu yaitu setiap hari Selasa dan Kamis. Lalu film ini ditutup dengan pesan bahwa teknologi seharusnya membantu kehidupan manusia, bukan untuk menggantikannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.